Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazril Syamira Medanti dan hari ini saya akan menjelaskan tentang soal statistika. Nah, yang pertama itu kan udah ada ya soalnya. Nah, data-datanya juga udah diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, terus ditanya desil kelima, persentil itu harusnya tuh persentil ke-11 ya. Nah, terus simpang bakunya. Nah, kan yang pertama kali ditanyakan itu kan desil kelima ya. Jadi kita tulis desil kelima, kita cari desil kelimanya dulu. Nah, rumus desil kelima itu kan I dikali N plus 1 dibagi 10. Nah, I nya itu 5 karena yang dicari 5. Nah, N nya itu total datanya. Total datanya kan 16, jadi tulisnya 16 plus 1 dibagi 10. Nah, 5 dikali 17 dibagi 10 hasilnya adalah 85/10. Nah, terus kan dibagi lagi, nah jadi hasilnya itu adalah 8,5. Nah, terus ini belum selesai guys. Nah, itu jadinya tuh data ke-8 dan data ke-9. Nah, habis itu tuh D5 sama dengan X data ke-8 ditambah 0,5 dikali X data ke-9 dikurang data ke-8. Nah, kenapa bisa 0,5? Karena itu kan 8,5, nah dikurang sama yang terkecil yaitu data ke-8. Oleh karena itu bisa jadi 0,5. Nah, data ke-8 itu kan 6 ya. Jadi kita tulis 6 terus ditambah 0,5. Nah, data ke-9 nya kan 7. Nah, jadi kita tulis 7 dikurang 6. Nah, terus 6 ditambah 0,5 dikali 1. Hasilnya itu adalah 6,5. Yeay, selesai. Nah, lanjut ke soal yang kedua yaitu persentil ke-11. Nah, sebenarnya tuh rumusnya tuh sama, cuman ada pembedanya emang. Jadi rumusnya tuh I dikali N plus 1 dibagi 100. Nah, I nya itu yang kita cari itu 11. Nah, terus N itu 16 tadi dan tambah 1 dibagi 100. 11 dikali 17 dibagi 100. Nah, hasilnya itu kan 187 dibagi 100 ya. 87 dibagi 100 itu berapa? Ayo. Ya, 1,87. Nah, itu satu ya guys. Nah, itu tuh artinya data ke pertama dan data kedua. Nah, terus kita hitung lagi nih biar nemu persen ke-11-nya, dan itu belum selesai. Jadi maksudnya. Nah, terus ditulis lagi data pertama ditambah 0,87 dikali data kedua dikurang data pertama. Nah, 0,87 dari mana? Dari 1,87 dikurang data terkecil yaitu yang X1 itu ya. Nah, makanya bisa jadi 0,87. Nah, data pertama itu kan 4 ya tadi. Ingat gak? Nah, itu data pertama 4, data keduanya juga 4 tuh. Itu di yang data ke-8 maksudnya juga di ini ya. Dituliskan telat sedikit tapi tidak apa-apa. Nah, jadi itu 4 ditambah 0,87 dikali 4 dikurang 4. Aduh, 4-nya hilang lagi. Nah, 4. Nah, sama dengan 4 ditambah 0,87 dikali 0. 0,87 dikali 0 ya 0. Nah, jadi saya adalah 4. Nah, yang terakhir itu tuh kita mencari simpang baku. Nah, tapi sebelum kita mencari simpang baku, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari apa yo? Ya, betul, kita harus mencari mean. Nah, mean itu tuh data yang tadi tuh, yang 16 data itu tuh ditambah semua. Nah, habis itu tuh dibagi 16.
Yo, tadi berapa? Yo, totalnya berapa? Ini saya langsung hitung ini aja ya, totalannya saja ya. Tidak perlu kalau kalian hitung sendirilah. 4 tambah 4 tambah 5 ya, dan seterusnya ya. Aduh, M-nya ini kenapa jelek banget ya guys. Nah, jadi itu tuh 105 bagi 16. Nah, 105 itu totalan tambahan semua. Nah, jadinya itu adalah 6,56. Pokoknya itu dibagi 16 deh. Nah, tulis dong 6,56. Cepet. 6,56 guys jadinya. Terus belum selesai. Itu masih nyari mean. Sekarang kita nyari ke simpang bakunya. Nah, simpang baku data yang tadi, data yang awal tuh yang 4,445555 itu dikurang sama hasil 6 mean tadi. Agak typo ya. Maaf ya. Nah, sebenarnya ini harusnya dikuadratin sih, tapi saya lupa nulisnya. Nah, nanti saya tambahin kok, tenang. Nanti saya tambahin, tapi ini di menit berapa ya? Saya lupa. Pokoknya nanti saya tambahin. Udah saya tambahin kuadratnya ya. Jadi itu nanti 4 min dikurang 6,56 kuadrat dan seterusnya. Nah, pokoknya ini 5 dikurang 6,56 kuadrat. Kuadratnya mana ya, Pak? 5 kayaknya nanti kayaknya saya nulis semuanya dulu dah. Enggak nulis semuanya dulu sih. Ya pokoknya gitu. Tapi tenang, ada kuadrat. Ini cuman biar jadi jangan lupa kuadrat ya guys, jangan kayak saya. Oke? Nah, terus ya sudahlah, ini sampai data ke-16 tetap harus dikurang 6,56 dan dikuadratin dari yang 4 nih, yang paling kecil sampai yang paling gede. Oke? Nah, 6 kurang 6,56 kuadrat. Ini tuh kuadrat ya, pokoknya tuh 6 min 6,56 kuadrat. Terus ditambah lagi 7 kurang 6,56 kuadrat ditambah 7 dikurang 6,56 kuadrat lagi. Terus ditambah 8 dikurang 6,56 kuadrat ditambah 8 dikurang 6,56 kuadrat. Terus ditambah 8 dikurang 6,56 kuadrat. Terus ditambah 8 dikurang 6,56 kuadrat lagi. Terus ditambah 9 dikurang 6,56 kuadrat. Terus ditambah 9 dikurang 6,56 kuadrat lagi. Terus dibagilah 16. Nah, ini langsung aja ya, kayak kita udah dikurangin terus kita kuadratin. Nah, jadi totalnya tuh kayak 6,55 ditambah 6,55 ditambah 2,43 ditambah lagi 2,43. Nih biar kalian gak usah ngitung capek-capek, karena ini kan ini kan angkanya berulang 2 sampai 3 kali kan. Jadi kalau aku tuh nggak usah, misalkan 4 kan ada 2, yaudah hitung aja 1, terus di ini lagi, nggak usah dihitung lagi, soalnya tuh ada orang yang ngitung lagi kayak, you ngapain? Nah jadi gitu ya guys. Terus sampai 0,19, nah terus ditambah 2,07 ditambah 2,07. Itu agak typo ya, oh my gosh. Itu saya mau ngetik apa ya, itu nulis apa ya, 2,07 dan
5,95. Nah, terakhir 5,95 lagi. Yeay, selesai. Belum. Dibagi 16. Nah, terus hasilnya adalah 4. Ayo, hasilnya berapa? Tebak dong, tebak. 41,88. Loh, typo, itu harusnya 41,88. Wah, kacau nih, kacau. Itu 41,88 ya guys, saya salah hitung. Nah, karena ini simpang baku, itu harus dikuadratin. Harus. Kalau nggak dikuadratin, itu mah simpang rata-rata. Nah, hasilnya adalah 1,62. Yeay. Selesai deh yang pertama. Nah, oke guys, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, yang diketahui itu datanya. Nah, kita tulis dulu nih data yang diketahuinya ya. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 35, 45, 55, 85, 75. Nah, yang terakhir itu ada 65. Nah, terus yang ditanya. Nah, yang pertama itu yang ditanya itu desil keempat, tapi kita singkat jadi D4. Nah, terus yang kedua itu yang ditanya tuh meannya. Nah, yang terakhir tuh yang ditanya adalah simpang rata-rata. Nah, sebelum itu tuh kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, oke? 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Nah, yang terakhir itu ada 90 ya guys ya. Nah, yang pertama ditanya itu kan desil keempat ya. Nah, masih ingat gak sama rumus desil yang tadi yang baru dibahas? Masa lupa? Ya, harus diingat guys. Rumusnya itu I dikali N plus 1 dibagi 10. I nya itu kan yang dicari ya, desil yang dicari yang itu, jadi kita tulis 4. N itu total datanya, jadi kan 13 ditambah 1 terus dibagi 10. Nah, itu hasilnya tuh 56 per 10 sama dengan 5,6. Jadi itu adalah data ke-5 dan data ke-6. Nah, terus lanjut. Itu kan tadi desil kan itu nggak sampai situ doang ya, ada lagi nih. Jadi data ke-5 ditambah data ke-6 dikali data ke-6 dikurang data ke-5. Kalau masih nanya 0,6 dari mana? 5,6 dikurang data terkecilnya, itu kan data terkecilnya itu kan ada X5 sama X6 kan. Nah, ya udah tuh X5 nya dikurang 5 sama 5,6. Nah, terus X ke-5 kan itu gocap ya 50 terus ditambah 0,6 dan X ke-6 nya itu 55. Jadi 55 dikurang 50 sama dengan ya 50 ditambah 0,6 dikali 5. Nah, hasilnya itu adalah 50 plus 3. Jadi hasilnya adalah 53. Hip hip hooray. Nah, terus udah kan, dan nih kita scroll lanjut. Nah, yang kedua kita tuh kan ditanya mean ya. Mean itu kan total keseluruhannya ya. Jadi 30 ditambah 35 tambah 40 ditambah 45 ditambah 50 tambah 55 ditambah 60 tambah 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 ditambah 90 nya mana kocak? Weh, harusnya ada
Aduh, saya lupa Ibu. Jadi itu ada 90 ya guys. Aduh, maaf ya, itu saya udah pusing banget ya, maaf ya guys. Itu pokoknya dibagi 13 ya guys. Oh tuh akhirnya ditambahin 90. Aduh, kenapa saya bisa lupa ya. Nah pokoknya tambah 90 ya. Pokoknya semuanya ditambahin terus dibagi 13. Nah terus hasilnya itu adalah, kita langsung tulis ya, 60 guys hasilnya. Nah udah kan, itu mainnya udah ketemu ya. Oh iya, itu saya lupa nulis main. Jadi itu kita tulis main sama dengan 30 bla bla bla, dan main sama dengan 60. Nah yang terakhir kita tuh nyari simpang rata-ratanya. Nah kalau simpang rata-rata itu harus pakai mutlak, karena mutlak itu kayak menghilangkan min gitu. Nih kan misalkan 30 dikurang 60 itu kan harusnya min 30 kan, tapi karena ada mutlaknya itu jadi ininya tuh nanti 30 aja. Pokoknya kalau simpang rata-rata itu pakai mutlak guys, biar nggak ada minus ya. Oke, nah terus kita tulis dan nih semuanya 45 dikurang 60 mutlak, 50 dikurang 60 terus mutlak lagi, terus ya gitu terus sampai data ke 13. Itu mutlaknya mana tuh, hilang yang 60 nih, 65 dikurang 60 ya gitu. Song kita itu mutlak 80 ya guys, bukan 180. Oke. Nah terus itu kayak dibagi 13. Yes, 13. Nah saya tuh 30 plus 25 plus, ingat ya guys, itu plus karena ini, karena ada mutlak. Loh ini kenapa dihapus? Oh kegedean tulisannya, kita harus tulis kecil-kecil biar imut. Nah jadi kita tulis ulang ya guys ya, maaf ya lama, emang agak lemot laptopnya, maafin ya. Nah jadi sama dengan itu 30 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 10 tambah 5 tambah 10 tambah 0 deng, tambah 5 lagi tambah 10 lagi tambah 15 tambah 20 tambah 25, yang terakhir lah tambah 30. Dan terus dibagi, jelek banget garisnya. Ulang nggak bisa ulang. Aduh malah diterusin, kocak loh. Terus akhirnya dibagi 13 dan 210 dibagi 13 hasilnya adalah 16,15. Nyatu nih, kayak R kebalik. Jadi guys, karena ini simpang rata-rata itu nggak perlu diakarin lagi ya, karena yang diakarin itu simpang baku. Oke, ingat. Pokoknya simpang rata-rata itu tuh pakai mutlak dan tidak diakarin. Nah kalau simpang baku dia tuh dikuadratin dan diakarin. Nah terus soal yang ketiga. Nah jadi soalnya tuh ada rata-rata tinggi pelajar itu kan 162, 10 orang itu 162 kan. Nah terus ada tambahan 5 pelajar. Nah jadi rata-rata mereka tuh karena ditambah 5 pelajar itu jadi rata-ratanya itu 160. Nah yang ditanya adalah rata-rata 5 pelajar nih berapa sih sebenarnya, gitu yang ditanya gitu kan.
Nah, kita hitung dah X topi gabungan sama dengan X topi 1 dikali itu N1 tuh yang itu tuh yang 10 orang ya. Terus X topi 2 dikali N2. Kok kayak bagi sih? Itu tadi kalinya agak ke atasan terus ditambahin lagi, bukannya dia push. Keren gua emang. Nah, udah dibenerin tuh, jadi N2 dibagi N pertama ditambah N kedua. Sama dengan X gabungannya itu kan tadi 160 ya. Nah, terus X topi yang pertama itu 162, terus dikali 10 ditambahkan X topi yang kedua itu nggak diketahui karena itu yang dicari, jadi ya udah tulisnya gitu aja, kali 5. Nah, N1 sama N2 nya tuh ditulis 10 plus 5. Nah, ditulis lagi 160 sama dengan 1520 ditambah 5x kuadrat karena ini sudah dikali ya. Terus dibagi 15. Nah, 15-nya itu dikali ke 160. Jadi hasilnya adalah 2400. Nah, terus tulis ulang deh itu yang 1620 ditambah 5x topi 2. Nah, itu kita pindah ke samping aja ya. Kok jelek tuh ya. Nah, itu 2400-nya dipindahin 1620-nya dipindahin ke 2400, jadi hasilnya itu 780 sama dengan 5x topi 2. Nah, terus 780 dibagi 5 sama dengan x topi 2. Nah, hasilnya adalah 156. Typo guys itu. Nah, jadi kita tulis lagi 156 sama dengan X topi 2. Jadi rata-rata 5 pelajarnya itu adalah 156 ya guys ya. Nah, kita nih kedatangan lagi satu pertanyaan tambahan ya guys ya, karena kan ini tuh tadi kan cuman data ini doang ya, nggak ada histogram. Itu histogram ya masuknya nggak sih, pokoknya nggak ada yang gitu dah. Apa sih namanya, lupa dah ini apa ya gitu. Nah, terus ini kita tulis, kita gambar ya guys. Ini maaf ya kalau gambarnya agak jelek, karena sejujurnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Oh ya, ini namanya diagram histogram. Ya, histogram bener, karena nggak ada yang itu tuh yang histogram ya. Histogram kan bu namanya. Jadi kita tulis ulang deh. Jadi kita tambahin 1 deh bonus, karena ternyata ini tuh oke juga. Terus itu ini yang pertama itu 4, terus 8, 12, 8, 8, 12, 8, 4. Itu udah hampir sama sih. Nah, yang nggak diarsir itu kelas A. Nah, sedangkan yang diarsir itu adalah kelas B. Nah, yang ditanyain tuh selisih rata-rata kelas A dan rata-rata kelas B. Oke. Nah, yang pertama kita cari itu adalah rata-ratanya kelas A dulu ya. Ini kita cari yang A dulu pokoknya. Saya sih setara yang mau cari mana, tapi kalau aku sih cari yang A dulu di kelas A.
Nah itu 4 dikali, itu dikali, typo, dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena bawahnya, yang bawah ini dikali sama yang ada di inian diagram ini nih, ya gitu. Nah kelihatannya, pokoknya itu semua dikali. Kayak 4 dikali 5, terus 12 dikali 6, ditambah 8 dikali 7. Nah terus 8 kali 8 ditambah 8 kali 8. Nah terus itu dibaginya tuh yang ini tuh yang 4, 8, 12, 8 itu tuh semuanya ditambah biar jadi pembaginya gitu. Nah udah ya, terus kita hitung deh. Nah hasilnya itu 4 kali 5 berapa? 20. 12 kali 6 72, ditambah 56. Nah terakhir ditambah 64, terus dibagi 32. Nah hasilnya itu kan 210 dibagi 32. Nah hasilnya itu 6,625. Nah terus akhirnya kita hitung yang kelas B. Sama kayak tadi itu dikali aja nih, tapi sekarang bagian yang diarsir kan kelas B, kan yang ada diarsir kelas A. Nah terus jadinya 8 dikali, itu dikali 5 ditambah lagi 8 dikali 6, terus ditambah 12 kali 6, terus ditambah lagi 4 dikali 8, terus dibagi, ya ampun. Nah dihapus, terus kita benerin ya guys, maaf emang gak simetris anaknya. Terus ditambah 8 dibagi 8 tambah 8 tambah 12 tambah 4. Nah hasilnya itu kan 8 kali 5 berapa? 40. 48 dikali 84, ditambah 84 ditambah 32, terus akhirnya dibagi itu sama 32, iya kan. Nah terus ditotalin deh, itu yang ditambah tuh ditotalin dulu. Totalnya itu adalah 204, jadi 204 dibagi 32. Nah hasilnya itu 6,375. Nah terus ini akhirnya yang kelas A itu kan udah tuh yang ketemu tuh ya, kelas A sama kelas B udah ketemu, udah ya udah ketemu tuh. Nah sekarang tinggal kita kurangi karena yang ditanya adalah selisihnya. Jadi kelas A dikurang kelas B. Nah tadi kelas A ada berapa? 6,625, terus dikurang 6,6, typo itu harusnya 375, dikurang 6,375. Hasilnya adalah berapa yo? Berapa? 0,25. Hip hip hoorays. Jadi itu ya guys, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.